kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Saya, Restu Dewi Susilawati sebagai pengamat dan rekan saya Rahmatul Afidah sebagai coach dan rekan saya Fitri Mafrukah sebagai coaching. Terima kasih perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Bu Restu. Apa kabar Bu Afi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Restu? Alhamdulillah juga sehat Bu Afi. Baik Bu Afi, hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Bu Restu. Iya, bersama siapa Bu Afi? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Fitri. Nanti sebagai coachingnya Bu Fitri begitu? Iya, baik Bu Afi, sebelum Bu Afi melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu Bu Afi? Iya, boleh Bu Restu. Iya, baik. Yang pertama, untuk rubrik penilaian nanti Bu Afi pada percakapan coaching yang akan Bu Afi lakukan seperti apa? Saya menggunakan rubrik alur Tirta Bu Restu. Yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oh ya, berarti dengan menggunakan alur Tirta ya nanti untuk percakapan coaching Bu Afi. Iya. Ya, baik. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Afi kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian Bu Afi, dari ketiga kompetensi itu tadi, mana yang secara spesifik ingin Ibu Afi observasi atau Ibu Afi kembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu Afi Iya. ya? Indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa Bu Afi? Saya ingin coaching saya nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melakukan coaching. Jadi harapan saya setelah melakukan coaching saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oh begitu Mbak Afi ya? Iya. Baiklah, mudah-mudahan nanti kegiatan coaching Mbak Afi dengan Ibu Fitri berjalan dengan lancar ya Mbak Afi ya. Terima kasih Mbak Afi. Sama-sama Bu Ya, Restu. boleh dipanggil coachingnya? Iya, saya panggilnya dulu Bu Restu Iya. ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Afi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah Bu Afi, hari ini saya luar biasa sehat Bu Afi. Bagaimana kabar Bu Afi hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Fitri. Tumben Bu Fitri hari ini menemui saya. Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan Bu Fitri. Benar sekali Bu Afi. Saya tuh ingin di coaching sama Bu Afi terkait gini. Saya punya gagasan ya Bu, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi jujur saya itu masih bingung untuk memulai langkah awal apa yang bisa saya terapkan untuk mewujudkan gagasan yang saya miliki ini Bu Afi. Oh, jadi Bu Fitri hari ini masih bingung gagasan apa yang ingin diterapkan dalam budaya positif di sekolah Bu Fitri. Benar Bu Afi. Gagasan apa yang Bu Fitri inginkan di sekolah Bu Fitri? Begini Bu Afi, dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Saya punya gagasan di setiap minggu, khususnya di hari Jumat itu kita membuat atau melaksanakan pembiasaan supaya bisa menjadi budaya yang positif. Misalnya di Jumat minggu pertama itu siswa semuanya memakai baju olahraga dan diajak untuk kerja bakti, namanya Jumat bersih. Nanti dia Bu Afif.
Kemudian Jumat minggu kedua itu seluruh siswa baik siswa maupun guru seluruhnya memakai pakaian adat. Nah, karena kita orang Jawa, saya harapkan di saat semuanya memakai pakaian adat, di hari itu semua menggunakan bahasa Jawa dengan unggah-ungguhnya. Misalnya anak dengan anak menggunakan basa Moko alus. Siswa dengan guru atau dengan orang yang lebih tua menggunakan basa Kromo inggil. Kemudian minggu ketiga di hari Jumat itu saya ingin menerapkan budaya positif tentang keagamaanku. Jadi siswa semuanya tetap memakai seragam di hari Jumat, tapi anak-anak membawa peralatan sholat sekaligus membawa buku Yasin. Gurunya juga, saya harapkan nanti di pelaksanaannya di halaman itu dipimpin oleh guru agama, semua memakai mukena untuk perempuan, yang laki-laki memakai kopiah dan juga sarung, itu membaca Yasin, surat Yasin. Kemudian Jumat di minggu keempat, di akhir itu saya ingin seluruh siswa itu melaksanakan senam masak. Jadi untuk olahraga bersama baik siswa maupun guru. Jadi harapan saya itu, gagasan yang saya berikan itu bisa membuat penerapan budaya positif di lingkungan dengan menerapkan elemen profil pelajar Pancasila, yaitu tadi gotong royong, terlihat dari kegiatan kerja bakti tadi, kemudian keagamaan itu untuk beriman dan bertakwa, kemudian senam itu elemennya kan masuk di sehat jasmani dan rohani untuk kesehatan jiwa dan raga, itu bangun jiwa dan raga. Kemudian kebinekaan, yaitu membudayakan siswa untuk cinta terhadap budaya sendiri, adat Jawa itu tadi, Pak. Jadi Bu Fitri itu mempunyai gagasan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan 4 budaya positif yang berbeda dalam 1 bulan, Bu Fitri. Iya. Untuk minggu pertama tadi memakai pakaian adat, terus kemudian juga membiasakan anak untuk menggunakan bahasa Jawa. Terus yang minggu kedua tadi anak-anak untuk memakai seragam olahraga, melakukan Jumat bersih. Iya. Sedangkan untuk minggu ketiga tadi kegiatan keagamaan, anak membawa buku Yasin gitu ya. Terus untuk yang keempat tadi Bu Fitri membuat gagasan tentang minggu keempat tentang senam kebugaran. Iya. Ya, gitu. Jadi di sini kira-kira apa yang bisa dilakukan guru dan siswa agar bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan tersebut? Iya. Karena begitu banyak gagasan saya itu, Bu, ya. Karena berarti kan saya perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama dengan guru olahraga, karena nanti kita akan senam masal itu. Kemudian dengan guru agama, karena beliau nanti yang memimpin kegiatan keagamaan, baca buku Yasin tadi. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan seluruh guru untuk mendukung gagasan yang saya berikan ini, tentunya atas persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini rencana saya begini, Bu Afi. Langkah awal saya mau mendekati teman yang sefrekuensi dulu dengan saya. Saya sampaikan gagasan saya itu, bagaimana nanti respon dari teman saya itu.
Jadi langkah awal yang Bu Fitri lakukan adalah mendekati rekan sejawat yang kira-kira sefrekuensi dengan Bu Fitri. Iya. Ya, semoga nanti rekan sejawat bisa merespon Bu Fitri dengan baik. Iya. Nanti setelah teman sejawat saya itu merespon dengan positif, saya akan lanjutkan memberi informasi kepada guru-guru yang berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya nanti apabila semua memberikan respon yang positif, saya akan sampaikan pada saat rapat. Saya sampaikan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Mungkin itu langkah yang akan saya laksanakan, Bu Afi. Berarti itu Bu Fitri rencananya melaksanakan sosialisasi kepada teman-teman di sekolah. Iya. Selanjutnya baru jika sudah disetujui, tentu nanti sosialisasi yang paling terakhir kepada siswa, dan yang paling penting mendapat dukungan juga dari wali murid. Mengingat tadi butuh dana, Bu, itu yang membuat saya agak kurang percaya diri. Nanti bagaimana ya? Kalau memakai pakaian adat berarti kan harus mengeluarkan dana itu wali murid, membelikan baju seragam adat untuk siswa-siswinya. Itu harapan saya nanti dapat dukungan dari mereka semua itu. Ya Bu Fitri, bagaimana cara Bu Fitri untuk melakukan sosialisasi itu ke wali murid, Bu? Agar orang tua tahu bahwa pada minggu ke-1 itu tadi anak-anaknya itu harus memakai seragam adat. Ya, kebetulan kan kurang 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang kita sudah pembagian rapot ya, Bu. Rencana saya itu jika ini mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan respon positif dari berbagai pihak yang akan melaksanakan, pada saat pembagian rapot nanti saya mengajak kolaborasi setiap wali kelas untuk menyampaikan gagasan saya tersebut kepada wali murid. Bagaimana nanti respon wali murid, bagaimana dukungan yang akan diberikan, tentunya nanti tergantung dari hasil rapat wali murid tersebut. Ya. Terus kira-kira yang mana Bu Fitri yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini ya saya mau menyampaikan gagasan saya atau mensosialisasikan gagasan saya itu terhadap rekan sejawat yang sefrekuensi terlebih dahulu. Mulai kapan Bu Fitri akan melakukan rencana Bu Fitri itu? Ya, karena ini saya semangat sekali ya Bu Afif. Rencana saya mungkin dalam minggu ini, Bu. Kalau tidak besok lusa, ya akhir minggu ini, Bu. Saya akan lakukan langkah awal saya itu. Wah, cepat sekali Bu Fitri. Ya. Baik Bu Fitri, saat ini kita sudah berada di ujung sesi. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu Fitri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Afi, yang awalnya saya itu masih bingung, Bu Afi, apa ya langkah saya untuk memulai sehingga bisa mencapai tujuan saya, sehingga gagasan saya nanti bisa diterima. Setelah melakukan percakapan ini, saya semakin terbuka pikiranku, saya semakin percaya diri untuk segera melaksanakan langkah-langkah awal itu. Bagus sekali Bu Fitri. Kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui Bu Fitri rencana Bu Fitri itu sudah sampai di mana, Ya. Itu kapan Bu? Karena rencana saya akhir minggu ini sudah saya lakukan, bisa Bu minggu depan kita berjumpa kembali, Bu Afi. Oke Bu Fitri, terima kasih banyak Bu Fitri ya. Sama-sama. Semoga nanti menjadi lebih baik dan apa yang Ibu Fitri lakukan nanti bisa terlaksana dengan baik, Bu. Amin. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk melakukan coaching bersama saya, Bu. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Afi,
coaching yang sudah Ibu Afi laksanakan sudah lancar ya Bu. Iya, Dan Bu Esti. luar biasa praktek coaching yang dilakukan tadi terhadap Ibu Fitri sebagai coachingnya, sehingga saya lihat sudah sesama mitra begitu ya Bu, dan ada kedekatan di antara coach dengan coaching. Iya, Bu Esti. Bu Afi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah kegiatan coaching tadi. Apa yang sudah Ibu Afi lakukan pada saat kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian Bu Afi dari pengembangan yang Ibu Afi inginkan tadi? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Fitri dengan menggunakan alur tirta, Bu Esti. Jadi tadi saya sudah menanyakan tentang tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah menanyakan tentang identifikasi untuk informasi-informasi tentang masalah yang dihadapi Bu Fitri, kemudian juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Fitri. Kemudian saya juga meminta Bu Fitri untuk mempertanggungjawabkan terhadap tindakan yang akan dilakukan Bu Esti. Iya. Kompetensi yang lain? Untuk kompetensi yang lain, saya tadi sudah melaksanakan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Luar biasa Bu Afi, sama seperti catatan saya pada waktu observasi tadi ya Bu, sebelum melaksanakan coaching tadi kan Bu Afi sudah saya tanya, memang Bu Afi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menggali tujuannya, kemudian menggali identifikasinya, dan juga rencana aksi sampai ke tanggung jawab yang akan dilakukan si coaching, Bu ya. Kemudian Bu Afi juga menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai tadi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Ibu Afi sudah melaksanakan itu dengan baik ya Bu, dengan menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali psikoci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga punya ide-ide baru bagi coach tadi ya. Kemudian Bu Afi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Afi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tetap pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya seorang coach bisa mengeluarkan ide-idenya, kemudian juga bisa mengatasi masalah yang dihadapi sendiri. Bagus, luar biasa Bu Afi ya. Mengajukan pertanyaan berbobot itu memang sangat penting agar si coach bisa mengeluarkan ide-idenya, gambaran-gambaran baru sehingga menemukan solusi, begitu ya Bu Afi ya. Iya, Oke, luar biasa Bu Afi. Terima kasih banyak ya Bu Afi. Sama-sama Bu Esti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.